Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki pesta semua orang kudus yang dirangkaikan dengan misa Jumat pertama, penyembahan kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Mari kita menyambut rombongan imam dan para petugas liturgi dengan mana bakti 508. Pada perayaan Ekaristi ini kita menyertakan pula doa-doa kita, mengenangkan arwah dan memohon keselamatan bagi Ibu Maria Rahmat Chandra dan Bapak Lau Bocian. Kita mohon keselamatan abadi bagi saudari-saudara kita ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan semua orang kudus, mereka yang telah berbahagia bersama Bapa di surga. Dalam syahadat credo, kita mengakui Communio Sanctorum atau persekutuan para kudus. Mereka adalah semua yang telah masuk ke dalam kemuliaan surga, tidak terbatas kepada mereka yang telah diakui gereja sebagai orang-orang kudus, para santo dan santa, beata dan beato, tetapi terutama semua orang yang telah mulia bersama Bapa di surga.
Kita sebagai gereja yang bersiarah, bergembira memuliakan mereka, bersyukur atas keterpilihan mereka, sekaligus mengingatkan diri kita sendiri bahwa kebahagiaan di surga, kemuliaan abadi adalah tujuan hidup kita. Saudari dan saudara, mari kita mempersembahkan perjuangan kita untuk menggapai kekudusan itu di dalam Ekaristi ini. Juga kita mengenangkan saudari-saudara kita dan semua orang yang ingin kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon, anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas laut
di atas sungai-sungai. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan inilah Injil suci menurut Matius.
Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upamu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bersama Gereja Semesta, setiap tanggal 1 November kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Perlu kita ketahui tingkatan-tingkatan liturgis dalam perayaan-perayaan gereja. Ada yang disebut perayaan hari biasa, pekan biasa, hari Minggu biasa, ada yang disebut pesta, dan ada juga yang disebut hari raya. Hari ini Hari Raya Semua Orang Kudus, dan besok itu peringatan arwah semua orang beriman. Oleh gereja tingkatannya disamakan dengan hari Minggu, maka hukumnya wajib untuk dihadiri. Hukumnya wajib untuk dihadiri oleh semua umat beriman, mengingat 1 dari 5 perintah gereja, rayakanlah hari Minggu dan hari-hari yang disamakan dengan hari Minggu. Hari ini adalah salah satunya, Hari Raya Semua Orang Kudus, yang pada tahun 2024 ini juga bertepatan dengan Jumat pertama. Hari Raya Semua Orang Kudus melalui bacaan yang kita dengarkan hari ini, terutama dari bacaan Injil, kepada kita diperdengarkan sabda bahagia. Berbahagialah kamu, berbahagialah kalian, berbahagialah kamu. Yang menyampaikan pesan yang sangat mendalam tentang karakteristik atau ciri-ciri khas orang-orang yang diberkati oleh Allah. Pada hari perayaan Semua Orang Kudus, kita merayakan mereka yang telah hidup dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai Injil, dengan nilai-nilai sabda bahagia, dan yang kini dipandang sebagai teladan kekudusan. Nah, teladan kekudusan ini untuk orang-orang yang sudah diakui secara resmi oleh gereja, yang kita kenal dengan santo dan santa, beato dan beata, venerabilis dan lain sebagainya, maupun orang-orang yang mungkin saja, saya katakan mungkin karena memang tidak sama sekali diketahui oleh gereja bahwa ada orang-orang yang hidup dalam kekudusan yang luar biasa. Yesus dalam sabda bahagia hari ini menyebutkan beberapa kualitas orang yang diberkati. Mereka yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang murni hatinya, yang membawa damai, serta yang dianiaya demi kebenaran. Kalau kita melihat nilai-nilai dan kualitas-kualitas ini dari kacamata kemanusiaan kita,
Kualitas-kualitas ini seringkali dianggap justru sebagai kelemahan. Siapa yang mau miskin di hadapan Allah? Ya, kalau bisa kita kaya di hadapan Allah, di hadapan sesama, di hadapan semua orang. Siapa yang mau berduka cita? Kalau bisa setiap hari bawaannya bersuka cita, tidak perlu mengalami yang namanya duka cita. Siapa yang mau lemah lembut terus? Kadang kita harus keras, gontok-gontokan dan seterusnya. Siapa yang mau lapar dan haus dan seterusnya. Nah, kualitas-kualitas seperti ini dalam kacamata dunia mungkin akan sulit untuk diterima. Tetapi Yesus dalam Injil hari ini, dalam sabda-sabda bahagia, membalikkan kenyataan, membalikkan cara pandang ini. Yesus mengajarkan bahwa kualitas-kualitas seperti inilah yang justru menjadi jalan menuju kebahagiaan sejati dan keabadian. Melalui jalan-jalan yang sempit dan terjal seperti ini, atau meminjam istilah dari bacaan Injil pada hari Rabu yang lalu, melalui jalan atau lubang yang sempit seperti inilah orang dapat mencapai kepenuhan hidup. Orang dapat mencapai kesempurnaan hidup. Dan sebagai orang beriman, sebagai orang Kristiani, kesempurnaan hidup itu terletak dalam hidup kekal bersama Allah. Dan hidup kekal bersama Allah ini sudah dicapai, telah didapatkan, telah diperoleh oleh mereka yang selama hidupnya memperjuangkan kekudusan ini melalui perkataannya, perbuatannya, tindakannya, tingkah lakunya, melalui doa-doanya, melalui olah spiritual, melalui olah aktualisasi dirinya. Tidak hanya sekedar berdoa, tetapi mewujudkan apa yang didoakan itu dalam kehidupan mereka setiap hari. Itulah orang-orang kudus. Dan banyak orang kudus dalam gereja yang kita kenal. Santo Petrus, Santo Paulus, Yohanes Pembaptis, Santo Fransiskus, dan berbagai macam orang kudus yang lainnya yang dapat kita temukan kalau kita membaca sejarah gereja ataupun buku-buku tentang orang kudus. Bahkan pekan yang lalu Paus kembali mengkanonisasikan sekian orang kudus, menambah barisan para kudus di dalam gereja. Saudari-saudara yang terkasih, perayaan semua orang kudus menghormati semua orang yang telah mencapai hidup kekal bersama Allah. Kata kuncinya adalah penghormatan, bukan penyembahan. Kita hanya menyembah Allah. Orang Katolik, iman kita mengajarkan penyembahan kita hanya ditujukan pada Allah Tritunggal Maha Kudus. Sementara penghormatan kita pertama dan terutama kita letakkan pada Bunda Maria dan Santo Yosef mempelainya. Lalu penghormatan itu juga kita buat kepada orang-orang yang telah diakui sebagai orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini adalah mereka yang telah meneladani sabda bahagia dalam hidupnya melalui hidup, kata-kata, tindakan, dan semua yang mereka lakukan selama hidup. Orang kudus menampilkan kerendahan hati, belas kasih, pengampunan, serta komitmen untuk mengejar kebenaran dan keadilan. Meskipun ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, ada banyak godaan. Maka sekali lagi, jalan menuju kekudusan itu ada. Tetapi jalan menuju kekudusan itu adalah sebuah lubang yang sempit. Yang untuk dapat melewati semuanya itu, Yesus mengatakan kita harus miskin di hadapan Allah. Apa arti miskin di hadapan Allah? Miskin di hadapan Allah adalah usaha terus-menerus untuk menempatkan Allah, menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama. Kita tidak terikat pada segala sesuatu yang dapat mengaburkan fokus dan pandangan kita kepada Allah. Hanya Tuhan saja. Menurut Santa Teresia dari Avila, solo Dios basta, yang berarti hanya Tuhan saja. Nah, saudari-saudara yang terkasih, sabda bahagia dan perayaan semua orang kudus mengajak kita untuk menjalani hidup yang kudus. Hal ini bukan berarti kita harus sempurna. Hal ini bukan berarti bahwa kita mengejar sesuatu yang lebih daripada di luar kemampuan kita. Atau menurut istilah teknis, tidak berarti bahwa kita kemudian hidup tanpa dosa.
Karena bagaimanapun kita, kalau kita selama masih kita manusia, belum sampai pada sebuah usaha mengejar kekudusan, kita selalu diselimuti dosa atau sekurang-kurangnya kecenderungan untuk berbuat dosa, kata Santo Agustinus. Nah, kecenderungan berbuat dosa ini tidak menjadikan kita bahwa kita tidak bisa mengejar kekudusan. Nah, panggilan untuk menuju kekudusan itu adalah panggilan untuk terus dari hari ke hari berusaha sungguh-sungguh mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Kita didorong untuk menjalani hidup yang penuh cinta, hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh kedamaian, keadilan, hidup yang penuh sukacita, kebahagiaan, dan kegembiraan. Pun ketika apa yang kita harapkan di dalam hidup, apa yang kita harapkan dari Allah, apa yang kita minta dari Allah, justru bertolak belakang dengan yang terjadi dalam hidup kita. Itu semua tidak boleh dan tidak pernah bisa menjauhkan kita dari usaha untuk menggapai kekudusan. Saya mau mengutip pesan Paus Fransiskus dalam anjuran apostoliknya Gaudete et Exsultate. Di sana Paus mengajarkan demikian. Saya senang melihat kekudusan yang ada dalam kesabaran umat Allah. Ya, kesabaran ini kan banyak. Kesabaran lihat suaminya, kesabaran lihat istrinya, ya, kesabaran juga dengar pastornya, kesabaran mendengarkan celotehan anak-anaknya, kesabaran mendengarkan permintaan anak-anaknya. Pokoknya semua jenis kesabaran. Saya senang melihat kekudusan yang ada dalam kesabaran umat Allah. Dalam diri orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang yang sangat besar. Dalam diri anak-anaknya yang dengan kasih sayang yang sangat besar mencintai orang tuanya. Dalam diri laki-laki dan perempuan yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga mereka. Dalam diri mereka yang sakit. Dalam diri kaum religius lanjut usia yang tetap tersenyum. Selanjutnya Bapa Suci mengatakan dengan lebih tegas lagi, untuk menjadi kudus tidak perlu seorang menjadi uskup, tidak perlu seorang menjadi imam atau religius. Kita seringkali tergoda untuk memikirkan bahwa kekudusan hanyalah diperuntukkan bagi mereka yang dapat menjaga jarak dari pekerjaan biasa sehari-hari dan mencurahkan waktu lebih banyak untuk berdoa. Bukan seperti itu. Kita semua dipanggil menjadi kudus dengan menghayati hidup kita dengan kasih dan masing-masing memberikan kesaksiannya sendiri dalam kegiatan setiap hari dimanapun kita berada. Apakah Anda seorang anggota hidup bakti, seorang anggota religius? Jadilah kudus dengan menghayati persembahan diri Anda dengan sukacita. Apakah Anda menikah? Jadilah kudus dengan mengasihi dan memperhatikan suami atau istri Anda, sebagaimana Kristus lakukan kepada gerejanya. Apakah Anda seorang pekerja? Jadilah kudus dengan melakukan pekerjaan Anda dengan kejujuran dan kemampuan untuk melayani sesama. Apakah Anda orang tua atau kakek nenek? Jadilah kudus dengan mengajarkan dengan sabar anak atau cucu untuk mengikuti Yesus. Apakah Anda sedang memiliki kekuasaan? Jadilah kudus dengan berjuang untuk kesejahteraan bersama dan menjauhkan kepentingan pribadi. Bapa Suci mengajak kita untuk berjuang menuju kekudusan dengan melakukan tindakan-tindakan kecil yang sederhana. Santa Teresa dari Kalkuta mengajarkan bahwa pekerjaan kecil hati besar daripada pekerjaan besar hati kecil. Menggapai kekudusan dapat kita lakukan sekalipun pekerjaan kita kecil dan sederhana, hanya mengepel, menyiram bunga, tetapi itu bisa dilakukan dan dilaksanakan dengan penuh cinta. Di sanalah usaha kita menggapai kekudusan. Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus yang diperingati pestanya setiap tanggal 1 Oktober, justru dia dijadikan pelindung misi gereja. Mengapa? Karena ia dalam doa-doanya
Dengan kesetiaannya hidup dalam biara hanya menjadi seorang biarawati yang sibuk di dapur. Ia justru mendoakan karya misi gereja yang lebih besar yang terjadi di luar biaranya di Prancis. Saudari-saudara yang terkasih, maukah kita mengejar kekudusan dalam hidup kita ini? Saya yakin dan percaya kita semua mau. Saya juga yakin dan percaya kita semua mau untuk menuju kehidupan yang kekal, mulia bersama para kudus. Pertanyaan penting yang perlu kita refleksikan adalah, apakah doa-doa kita, tindakan-tindakan kita setiap hari, hidup kita sungguh-sungguh sudah mencerminkan usaha untuk menggapai kekudusan? Mari kita pulang merenungkan pertanyaan ini sambil memohon pertolongan dan doa orang-orang kudus. Tuhan memberkati kita. Mari saudari dan saudara, bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Dalam persekutuan dengan para kudus dari segala suku, bangsa dan bahasa, dan dari segala masa, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, sumber segala kesucian. Marilah mengatakan kepadanya, Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah pimpinan gerejamu di dunia, Sri Paus, para uskup, dan para imam. Penuhilah mereka dengan roh Putramu. Semoga mereka memimpin umat-Mu dengan bijaksana, sebagai pelayanan penuh kerendahan hati. Marilah kita mohon. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah umat beriman sebagai persekutuan para kudus. Akhirilah perpecahan yang memalukan di antara umat Kristiani. Semoga semua warga gereja menurut anugerah mereka sendiri-sendiri ikut membangun tubuh Yesus Kristus. Marilah kita mohon, Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah saudara-saudari kami yang pandangan imannya berbeda dengan kami. Semoga mereka selalu setia pada hati nuraninya, membela serta melakukan yang baik dan benar, dan akhirnya sampai di rumah Bapa untuk hidup kekal bersama dengan para kudus. Marilah kita mohon, Bapa, Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah semua orang yang melakukan kewajiban mereka dengan diam-diam, baik dalam lingkungan keluarga maupun di tempat belajar atau bekerja. Hiburlah dan kuatkanlah hati mereka bila kecewa, dan semoga melalui liku-liku kehidupannya mereka mencapai kebahagiaan para kudus-Mu. Marilah kita mohon, ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah kami yang berkumpul mengelilingi meja perjamuan-Mu ini. Semoga kami tidak bangga atas kehebatan dan jasa-jasa kami, melainkan mengakui bahwa kami hanyalah hamba-hamba yang tak berguna. Semoga kami hanya percaya pada kekuatan-Mu yang dapat melaksanakan dalam diri kami apa yang telah Kau laksanakan dalam diri para kudus-Mu. Marilah kita mohon, ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini,
teristimewa Pastor Alexander Palino MSC, Pastor Paroki Mamajang yang bersyukur atas anugerah pertambahan usia. Iya Bapa, semoga gembalamu yang telah Engkau panggil dan Engkau utus ini, yang bersyukur atas anugerah pertambahan usianya, senantiasa Engkau rahmati dan Engkau berkati dengan semua yang ia butuhkan untuk kehidupannya, untuk penggembalaan dan karyanya. Kepada pastor kami ini semoga Engkau mengaruniakan kesehatan, semangat, sukacita dan kegembiraan, agar ia sungguh-sungguh menjadi saksi cinta kasih-Mu di dalam dunia. Ia bersama dengan umat yang digembalakan dapat menggapai kekudusan yang telah Engkau janjikan kepada kami semua. Berkatilah pastor kami ini bersama dengan umat yang ia gembalakan. Marilah kita mohon, ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Ibu Maria Rahmat Chandra dan Bapak Lau Bocian. Ya Bapa, semoga arwah saudari dan saudara kami ini Engkau panggil dengan nama mereka masing-masing. Engkau satukan dengan keluarga persekutuan para kudus-Mu di surga. Terimalah mereka dalam keabadian dan anugerahkanlah kehidupan kekal bagi mereka. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Mari kita mempersembahkan doa-doa pribadi dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengikuti jejak orang-orang kudus-Mu dengan selalu mencari kehendak-Mu dalam segala tingkah laku kami. Dan semoga para kudus selalu mendoakan kami di hadapan tahta-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Lagu persembahan Mada Bakti 228. Persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri kesan hampa gulana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Mada Bakti 233. Terimalah roti anggur
persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami bawa kepadamu untuk menghormati semua orang kudus. Kami percaya bahwa mereka sudah menikmati hidup abadi. Semoga kami merasakan keprihatinan dan bantuan mereka untuk keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab pada hari ini Engkau memperkenankan kami merayakan kotamu, Yerusalem surgawi, Bunda kami. Di sana, saudari-saudara kami yang sudah berhimpun di sekitarmu, bersama-sama memuji Engkau untuk selama-lamanya. Kesana juga, kami para pesiarah melangkah maju dengan penuh iman dan bergegas dengan riang gembira sambil bersuka cita atas anggota-anggota gereja yang sudah Engkau muliakan dan yang Engkau berikan kepada kami sebagai teladan dan penopang kerapuhan kami. Dari sebab itu, bersama laskar malaikat dan rombongan para kudus, kami sesuara mengagungkan dan memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati,
Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus Nipa, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita
dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya,
tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 642. Bersoraklah umat Kristus karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Kau rela
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami menyembah Dikau satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Semoga dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum pesiarah ke perjamuan tanah air surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita melanjutkan dengan salve berkat penutup dari Sakramen Maha Kudus. Puji syukur 560. Allah yang tersamar, Dikau ku sembah, sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati hamba tunduk berserah, ku memandang Dikau, hampa lainnya. Pandang raba rasa tidaklah benar, ku percaya hanya yang telah ku dengar. Seluruh sabda dari Putera Allah sungguh tak bertara kebenarannya. Di salib tersamar kealahanmu, di sini tersamar keinsananmu. Aku mengimani dua-duanya, yang penyamun minta, ku memintanya. Mari menimba air kehidupan Dari sumber-sumber keselamatan, marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di hadapan Tuhan lewat Sakramen Maha Kudus, kita renungkan perjalanan hidup kita. Melalui bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa hidup kita tidak berakhir di dunia ini, tetapi melalui hidup yang kita perjuangkan dalam dunia ini, kita dipanggil kepada kekudusan. Terlebih hidup mulia bersama dengan para kudusnya. Apa yang akan kita upayakan untuk sungguh memperoleh kekudusan di hadapan Tuhan. Mari pada kesempatan ini kita mengarahkannya kepada kemuliaannya. Moga-moga seluruh perjalanan hidup kita di tengah dunia ini yang masih penuh dengan tantangan,
kita semakin bersatu sepenuhnya dengan Dia, dan akhirnya kita boleh menikmati hidup abadi bersama dengan para kudusnya kelak. Kita juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang ingin kita doakan secara istimewa di depan Sakramen Maha Kudus pada bulan November ini. Kita doakan bersama dari buku pegangan halaman 11, doa permohonan kepada hati kudus Yesus. Ya Tuhan, demi cinta hatimu, Engkau telah mengorbankan dirimu di salib untuk keselamatan dunia. Engkau membarui kurban cintamu ini setiap hari di atas altar kami. Demi tindakan cintamu ya Tuhan, kami berdoa kepadamu bagi gerejamu. Peliharalah dan sucikanlah sekalian orang yang menjadi anggota gerejamu di dalam cinta hatimu dan di dalam sabda kebenaranmu. Berkatilah Bapa Suci, uskup kami serta imam-imam kami. Berikanlah mereka kekuatan untuk membawa cintamu kepada semua orang dan dengan kata dan tindakan mewartakan amanat belas kasihanmu. Jiwailah kiranya mereka dengan roh cintamu dan semangatilah mereka untuk mengusahakan segala-galanya demi kemuliaanmu serta keselamatan seluruh umatmu. Kasihanilah kiranya segala kenalan sanak keluarga dan kami sendiri. Arahkanlah hati kami kepada Bapa seperti hatimu sendiri, dan buatlah kami siap sedia melaksanakan kehendak-Nya. Ajarkanlah kami kebaikan, kelembutan hati, serta kesabaran. Berilah kami kekuatan untuk orang lain dan rela memaafkan seperti Engkau sendiri mengampuni kami. Semoga damai-Mu memerintah di dalam hati kami, karena justru untuk itulah kami telah dipanggil. Segala sesuatu yang kami kerjakan, hendak kami persembahkan demi kemuliaan dan syukur kami kepadamu. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami,
Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa, hati Yesus Putra Bapa kekal, hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, hati Yesus dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas, hati Yesus Bait Kudus Allah, hati Yesus Kemah Allah yang Maha Tinggi, hati Yesus rumah Allah dan pintu surga, hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih, hati Yesus lubuk penuh keutamaan, hati Yesus yang amat patut dipuji-puji, hati Yesus raja dan pusat segala hati, hati Yesus tempat semua harta, kebijaksanaan dan pengetahuan, hati Yesus tempat tinggal keallahan seluruhnya, hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami, hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya, hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu, hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, hati Yesus kurban pelunas dosa kami, hati Yesus ditimpa penghinaan, hati Yesus hancur karena kejahatan kami, hati Yesus taat sampai mati, hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, hati Yesus sumber segala penghiburan, hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, hati Yesus korban untuk orang berdosa, hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau, hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yesus yang lembut dan rendah hati, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa, maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang mohon belas kasihan-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Kita nyanyikan Tantum Ergo. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab putroque comparsit laudatio. Amen.
Engkau telah memberi mereka roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh dan darah-Mu demikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertata sepanjang segala abad. Amin. Puji syukur 205. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus, Terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci, terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda. terpujilah nama Maria, perawan dan bunda, terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia, terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya.
Puji syukur 644. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga di tengah mara bahaya. Beri kami harapan, kuatkanlah iman kami agar jangan tersesat. Bapa Yosef